Halo dan selamat datang di video tutorial Intermediate Course TSC Strip 3. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan atau penggambaran elemen staircase untuk 3D model dan juga pembahasan mengenai kuantiti tangga atau staircase yang ada pada software TSC Strip 3 ini. Baik, mari kita mulai untuk video tutorialnya. Sebelum kita memulai untuk membuat pemodelan 3D model dari staircase atau tangga yang ada di software TSC3 ini, kita akan terlihat terlebih dahulu untuk workflow atau alur pengerjaan dari software TSC3 untuk pembuatan elemen staircase ini. Yang pertama, kita akan mendefine atau akan mendefinisikan dulu untuk nama, lebar tangga, dan juga untuk bagian trip, riser, dan juga lebar dari landing atau boardbase-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan gambarkan tangganya menggunakan elemen tool slide, dan setelah kita gambarkan 3D model tangganya, kita akan lihat untuk kuantiti tangga yang sudah kita calculate atau kita hitung. Untuk tipe-tipe tangga yang didukung oleh software TSC3 ini antara lain ada tipe tangga dengan 180 degree turn atau yang 180 derajat, lalu ada bentuk tangga straight stairs, dan juga ada yang quarter turn atau L-shape seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di bagian layar type of staircase yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Untuk langkah pertama dalam pembuatan 3D model, kita harus mendefinisikan dulu elemen-elemen dan juga data yang akan kita masukkan ke dalam atribut editor yang ada di elemen staircase ini. Antara lain nama daripada tangga tersebut atau staircase-nya, dan juga dimensi antara lain width of light, depth of thread, dan juga height of riser. Width of light adalah lebar dari tangga yang ada di gambar, lalu depth of thread itu adalah lebar pijakannya, dan height of riser adalah tinggi dari anak tangga atau tinggi dari pijakan tersebut. Nah, itu kita masukkan ke dalam atribut editor staircase atau tangganya. Setelah kita sudah mendefinisikan untuk bagian elemennya, kita bisa juga mendefinisikan atau mengganti namanya layout setting staircase yang ada pada atribut editor staircase layout setting, di mana kita bisa klik di bagian icon berwarna biru yang ada di sebelah kanan. Kita klik dan nanti dia akan terbuka namanya staircase layout. Nah, di dalam staircase layout ini Bapak Ibu bisa mengubah atau mengadjust bentuk beam atau railing yang ada pada staircase atau tangga yang ada di software TSC ini. Untuk bagian balok atau beamnya, ini adalah disebut landing beam atau beam untuk bagian boardbase-nya, dimana di sini terdiri ada 2 buah landing beam yang bisa Bapak Ibu nonaktifkan atau aktifkan dan juga diganti dimensinya. Begitu pula untuk bagian railing. Untuk railing kami ada 4 tipe yang ada di sini, antara lain left side of light, right side of light, left side of landing, dan juga right side of landing. Jadi untuk bagian railing di bagian tangga yang miring dan juga boardbase-nya kami sediakan untuk setting di bagian railing ini. Antara lain Bapak Ibu bisa aktifkan atau nonaktifkan untuk 3D model railingnya, dan juga Bapak Ibu bisa ganti tipe railingnya antara lain railing biasa ataupun wall mounted handrail, dan juga bisa dimodifikasi untuk ketinggian handrailnya dan juga jarak dari tepiannya. Lalu langkah kedua untuk penggambaran 3D model staircase, setelah tadi kita sudah mendefinisikan elemen dan juga layout settingnya, kita bisa masuk ke penggambaran menu draw. Ya, jadi setelah kita sudah memilih elemen yang akan kita buat atau tipe elemen staircase yang akan kita buat, kita bisa masuk ke menu draw. Lalu kita masuk ke bagian staircase custom staircase. Ya, jadi untuk pembuatan elemennya, ya, kita bisa masuk ke menu draw atau ke ribbon draw. Lalu kita masuk ke yang namanya staircase atau custom staircase ini. Dan nanti yang kedua kita akan menggunakan line atau metode draw by line untuk menggambar tangganya. Nah, untuk menggambar tangga sendiri kita akan kombinasikan line dengan F4 atau penggantian insertion point. Nah, seperti kita bisa lihat di gambar nomor 3 di sini, untuk penggunaan dari insert point tersebut atau F4 tersebut,
itu kita gunakan pada saat kita melakukan first point atau peletakan poin pertama pada saat penggambaran 3D model tangganya. Ya, begitu kita sudah klik, lalu kita tarik ke titik kedua atau poin kedua, disesuaikan dengan jumlah anak tangganya. Nah, biasanya nanti posisi tangganya bisa jadi ada di luar atau di dalam dari gambar tangga yang kita miliki di sini. Nah, kalau posisinya tidak sesuai, kita bisa arahkan kembali atau kita atur instruction point-nya menggunakan F4. Nah, setelah itu kita arahkan lagi ke titik poin ketiga dan keempat sesuai dengan jumlah anak tangga yang ada di gambar. Di sini suggestion juga atau direkomendasikan untuk mengaktifkan ortogonal model, ya, atau bantuan ortogonal untuk menggambar tangga tersebut. Nah, nanti kalau sudah selesai untuk menggambar tangganya sesuai dengan detail yang diinginkan atau dengan anak tangga atau jumlah anak tangga yang diinginkan, nanti Bapak Ibu klik di pojok kiri atas ada tanda centang berwarna hijau. Itu artinya proses penggambaran untuk 3D model staircase sudah selesai. Setelah sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa melihat hasil dari modeling staircase tersebut atau tangga tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di gambar atau dengan keinginan Bapak Ibu, itu nanti bisa dicek kembali. Berikut untuk contoh staircase modeling yang sudah jadi. Ya, kita bisa lihat di sini untuk tangganya sudah jadi dan untuk railingnya juga sudah dibuat. Setelah kita sudah membuat pemodelan dari tangga tersebut, sekarang kita melakukan pengecekan atau identifikasi kuantiti yang ada di tangga ini. Dari yang ada di tangga ini, Bapak Ibu bisa dapatkan volume yang ada di sebelah kanan layar. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat antara lain kita punya untuk volume projected area, lalu ada volume baik itu untuk meter kubik ya maupun meter persegi dan juga meter lari. Ya, untuk meter kubik di sini ada volume of concrete of light, volume of concrete of landing slab. Lalu untuk bagian meter persegi backcastingnya kita punya area of homebox to flight, area of homebox to landing slab, dan juga area of open string. Lalu untuk meter lari dan lain-lain kita bisa lihat ada area of riser, area of thread, length of nosing, dan juga length of handrail di sini. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan nanti volume yang akan diambil dari staircase atau tangga yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk bagian-bagian yang bisa nanti diambil ya. Contohnya di sini ada area of homebox of light, area of homebox of landing slab, area open string, area of riser, dan juga length of nosing di sini. Selanjutnya kita bisa melihat juga kuantiti untuk bagian struktural yang bisa nanti Bapak Ibu masukkan ke BQ atau ke bill of item untuk perhitungan struktur tangganya. Nah, di sini kami sudah berikan kategori yang ada di sebelah kiri. Ya, contohnya untuk bagian konkrit atau betonnya atau untuk meter kubik. Nah, kuantiti yang bisa diambil dari glodon atau dari kubikosteais ini antara lain volume of concrete flat dan juga volume of concrete of landing slab. Nah, kedua tipe kuantiti yang bisa diekstrak dari glodon ini mendukung untuk bagian meter kubiknya atau untuk kuantiti meter kubiknya. Ya, jadi kalau butuh untuk meter kubik bisa diambil dari kedua tipe yang ada di bagian kuantiti staircase ini. Lalu untuk backcastingnya, untuk yang meter persegi, ya, Bapak Ibu bisa ambil dari area of homebox to flight dan juga area of homebox to landing slab. Lalu untuk yang backcasting yang kuantitinya butuh meter lari atau satuannya meter lari, nah Bapak Ibu bisa ambil dari tiga tipe yang ada di sini. Bisa diambil semua atau salah satu. Ya, jadi dari length of homebox to open string in stage, length of homebox to riser in stage, dan juga length of homebox to edge and break of landing slab. Ya, jadi dari sini nanti Bapak Ibu bisa tentukan untuk volume strukturalnya bisa diambil atau dipilih dari tipe-tipe yang ada pada panduan kategori yang ada di sini. Ini untuk bagian strukturalnya. Sekarang kita akan melihat untuk kuantiti yang bisa diambil untuk bagian arsitekturalnya. Nah, untuk arsitekturalnya sendiri, di sini kami bagi untuk beberapa tipe antara lain flooring atau floor finish untuk meter persegi maupun meter lari. Lalu juga untuk finishing langit-langitnya atau cat di bagian
langit-langit tangga, ya, bagian bawah badan dari tangga, dan juga untuk bagian handrailnya. Ya, jadi untuk arsitektural itu bisa diambil dari kategori yang ada di sebelah kiri sini. Ya, untuk flooring atau floor finish tangga, ya, finishing lantai tangga, untuk meter perseginya nanti bisa diambil dari projected area of trade. Nah, ini bisa diambil dari sini. Lalu untuk floor finish untuk bagian satuan meter larinya itu bisa diambil dari salah satu kategori di sini atau dikombinasikan, misalnya dari length of anti-slip strip dan juga length of straight or sloping skirting. Nah, bisa diambil dari kedua tipe ini. Lalu untuk cat bagian ceiling tangganya atau di bagian kita sebut itu badan yang miringnya itu, yang bagian bawah, nah itu kita bisa ambil dari bagian area of finish to soffitnya, ya, untuk meter perseginya. Itu bisa diambil dari tipe tersebut. Lalu yang terakhir ini untuk handrail, ya, kita bisa dapatkan quantity meter larinya dari length of handrail dan juga length of wall mounted handrail. Ya, dari panduan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali quantity yang bisa diambil dari software TAS ini terkait dengan volume struktur dan arsitek untuk tangganya. Setelah PPT ini sudah kita simak bersama, kita akan lanjutkan ke bagian pemodelan tangga di software TASC strip 3-nya. Baik, setelah tadi kita sudah lihat instruksi pembuatan tangga dari PPT, sekarang kita akan masuk ke bagian pemodelan 3D model tangga yang ada di software TASC strip 3. Ya, jadi sebelumnya untuk software tersebut kita akan masukkan dulu gambar yang ada di dalam Drawing Manager dan juga kita persiapkan untuk elemen list tangganya. Ya, jadi untuk gambar kita masukkan dulu gambar tangga, lalu kita buat juga elemennya menggunakan elemen navigasi staircase di sebelah kiri. Dan kita buat untuk elemen listnya di sini, elemen staircase baru. Dan untuk dimensi yang ada di atribut editor, kita akan lihat dari gambar denah dan juga potongan tangga yang ada di sini. Oke, untuk yang pertama akan kita masukkan adalah width of flight-nya, ya, atau lebar dari tangganya. Nah, di sini dari denah kita bisa dapatkan lebar tangganya adalah 1350. Jadi kita masukkan ke width of flight. Lalu untuk pijakan anak tangga dan juga sisi tegak anak tangga, ya, kita akan lihat dari bagian potongan denah tangganya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian depth of tread atau pijakan anak tangganya, di sini kita masukkan 300 mm. Lalu untuk ketinggian anak tangga di sini, tiap anak tangganya kita masukkan 178 mm. Lalu untuk ketebalan dari tangga di sini atau disebut sebagai thickness of waist slab, kita masukkan 150. Ya, lalu untuk ketebalan bordesnya atau thickness of landing, kita masukkan 120. Lalu untuk width of landing atau lebar dari bordesnya, di sini kita masukkan 1375. Nah, setelah atribut tersebut sudah kita masukkan, ya, baik itu untuk elemen staircase-nya, ya, maupun juga untuk dan gambarnya juga sudah kita persiapkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggambaran 3D model tangganya. Untuk penggambaran 3D model tangga, kita akan menggunakan tools penggambaran Draw by Line yang ada di ribbon draw di atas ini. Ya, jadi kita akan klik metode lainnya, dan juga jangan lupa kita nyalakan ortogonal yang ada di status bar di bawah. Lalu kita menuju ke bagian denah tangganya di sini. Ya, kita menggunakan contoh denah tangga basement 2 yang ada di gambar CAD ini. Ya, jadi kita akan mulai dari titik pertama, lalu kita hitung anak tangganya ke titik kedua, lalu lanjut ke titik ketiga, lalu ke titik keempat. Bapak Ibu juga bisa hitung ya anak tangganya yang ada di sini dari data anak tangga yang ada di sini, dan bisa disesuaikan nanti dengan jumlah anak tangga yang akan dibuat di 3D model tangganya. Oke, jadi kita bisa mulai, misalnya kita klik dari bagian atas ini. Oke, kita mulai dari anak tangga pertama, kita klik kiri, lalu tarik. Oke, lalu kita klik di titik yang kedua. Tapi sebelum kita klik di titik kedua di sini, kita akan klik dulu F4
supaya posisi tangganya yang kita buat di sini sesuai dengan posisi tangga yang ada di gambar CAD-nya. Kita klik F4. Ya, jadi kita atur menggunakan F4 atau insertion point supaya posisi tangganya sesuai dengan yang ada di dana gambar. Oke, setelah sampai ke titik anak tangga yang kita inginkan, misalnya di sini anak tangga ke-10. Oke, kita klik kiri di sini. Lalu kita lanjutkan lagi dengan klik kiri di bagian ujung sini. Nah, kita klik kiri di titik ketiga atau poin ketiga di sini. Kita klik kiri, lalu kita lanjutkan ke atas. Ya, kalau misalnya tidak sesuai, kita pakai F4 lagi. Nah, kita geser ya supaya posisinya sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, kita tarik sampai dapat anak tangga misalnya yang nomor 18 di sini. Nah, sampai di anak tangga nomor 18, kita klik kiri lagi. Lalu kita klik centang warna hijau yang ada di pojok kiri atas. Berarti di sini kita sudah selesai untuk membuat tangganya. Nah, untuk tangga tersebut, kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau diedit atau diubah untuk layout settingnya, kita bisa klik tangga tersebut ya, kita pilih tangga tersebut seperti ini, lalu masuk ke atribut editor ke bagian staircase layout settingnya. Nah, di sini juga Bapak Ibu nanti bisa edit untuk bagian landing beam atau balok bordesnya, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan, dan juga bisa diganti untuk dimensinya di sini. Dan juga Bapak Ibu bisa edit untuk bagian railingnya atau bagian hand railingnya. Misalnya mau diganti tipenya, railing yang ada di kanan kiri, baik itu di bagian tangga dan juga bordes, itu bisa dilakukan dari bagian staircase layout railing ini. Dan juga Bapak Ibu bisa ubah tipenya, apakah menggunakan railing biasa atau juga wall mounted hand railing di sini. Dan juga Bapak Ibu bisa ganti untuk ketinggian handrailnya atau wall mounted handrailnya dengan data yang ada di sini ya, bisa diganti untuk atribut value-nya. Dan juga jarak dari tepian anak tangganya di sini, distance to edge, yang bisa diganti di dalam staircase layout railing ini. Oke, kalau sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, diklik OK. Dan nanti kita akan lihat untuk hasilnya di bagian 3D model tangganya. Ini untuk hasil 3D model tangga yang sudah kita buat. Bisa dicek kembali hasilnya, apabila tidak sesuai nanti bisa digambarkan kembali ya, diselect lalu dihapus lalu digambarkan kembali sesuai dengan data yang ada di gambar kerjanya. Itu untuk pembuatan 3D model tangganya. Nah, sekarang kita akan calculate. Ya, kita bisa pakai quantity calculate ataupun select calculate selected entity. Nah, setelah kita calculate, nah di sini kita bisa buka namanya view expression ataupun juga view quantity by kategori ya, untuk melihat kuantitinya. Nah, di sini kita bisa lihat data yang ada di dalam view expression ya, ada data projected area, lalu volume meter kubiknya, volume of concrete flight, volume of concrete landing beam, volume of concrete landing slab. Lalu untuk foam box-nya atau backcasting-nya kita punya area of foam box, ini untuk keseluruhan. Lalu area of foam box to flight itu hanya bagian badan tangganya saja. Lalu area of foam box to landing beam itu untuk bordes. Area of foam box to landing slab ya, itu untuk bagian bordes yang ada di sini juga. Ya, untuk landing beam tadi berarti bordes baloknya atau balok bordes. Landing slab berarti bagian slab bordesnya. Lalu kita juga punya backcasting nanti untuk area of open string, riser, thread, lalu juga panjang nosing, hand railing, dan juga ada data quantity lainnya yang bisa Bapak Ibu ekstrak untuk nanti dimasukkan ke dalam bill of item. Nah, jadi dari data yang ada di sini nanti Bapak Ibu bisa tentukan quantity mana yang akan masuk ke bagian struktur dan bagian mana yang nanti masuk ke bagian arsitekturalnya sesuai dengan panduan yang ada di PPT di awal. Baik, terima kasih sudah menyimak video kali ini dan semoga berguna untuk videonya, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya.